Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, class. Morning. How are you this morning? I'm good, thank you. Thank you for asking. Okay, today we are going to learn new material. But before we continue to the new material, I would like to ask you, singin tanya our material 2 weeks ago, ya sebelum ujian ya. Ada yang masih ingat? Do you remember our material last week or 2 weeks ago? Yes, you can raise your hand if you want to speak in my class. Raise your hand, please. Okay. Our material 2 weeks ago is suggestion. Suggestions. Others? Ada yang masih ingat? Do you remember? You don't remember? Materi kita? Opinion. Ya. Nah, ada yang masih ingat? Do you still remember what opinion is? Apa itu opinion? Opinion is pendapat. Nah, kita udah melakukan ujian minggu kemarin. Nah, tentang opinion. But now we are going to move to our new material. Did you see this? Kita lihat. What is that? Formal invitation. Nah, materi kita kali ini adalah invitation. Nah, invitation. Apa ini invitation? Invitation ini asal katanya dari kata invite. Invite ini apa? Verb ya. Verb 1 atau 1. Nah, ketika dia ditambah dengan ion, dia berubah menjadi kata benda. Artinya berubah menjadi undangan. Kalau di sini artinya apa artinya di sini? Alright, mengundang. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini. Let me show you our new slide. Oke. Nah, kita lihat gambar ini, apa kira-kira yang ada di pikiran Anda sebelumnya? Ini ada undangan, terus acara, apa lagi? Makan malam, waktu, yes, semuanya benar ya. Jika kita lihat sebuah undangannya pasti pikir, oh ada pesta, mungkin ada makan-makan, kita diundang. Nah, benar ya? Oke. Coba kita lihat pengertian undangan secara garis besarnya. Coba, I want. Ini yang belakang mana namanya? Yang di atas meja? Dapat. Coba lihat dulu ya yang belum. Dari mana? Oke, I want Intan to read this invitation. Coba dibaca keras ya. Jadi coba geser namanya di sini. Oke. Baca aja. Ini invitation is apa ya tapi tidak salah kita perbaiki apa? Yang Indonesia pembahasan undangan yang dibagikan sebagai cara seperti perayaan hari kemerdekaan, keresmian atau perusahaan, seminar dan lain-lain. Nah, so invitation itu adalah sebuah request, a solicitation, an attempt, ajakan ya untuk mengajak seseorang untuk join. Apa join? Ikut to at a specific event pada event kita atau acara kita. Nah, undangan yang diberikan itu
seperti misalnya perayaan hari kemerdekaan, Presiden Produk, atau misalnya hari jadi perusahaan. Oke, now let's see the types of invitation. Coba Alwan, Alia, please read that. Yang formal ya, yang formal, number 1. Ya, ini juga example-nya. Nah, oke, yang informal, si Wilda. Sudah pagi. Nah, kata kuncinya adalah untuk formal. Coba bedanya informal dengan formal. Nah, ini ya, dignified form dan casual. Nah, jelasnya coba kita lihat ya bahasa Indonesia. Oke, coba Alif. Oke, coba Alif baca. Ya, keduanya. Formal bisa dilakukan oleh tulis baik kompetisi ini mohon jawab. Nah, oke, dapat bedanya ya. Kalau informal, dua ada spesifik tulisan tertulis. Nah, kalau ini misalnya si Iqbal sama si Alif. Ini juga Alif ya namanya. Alif misalnya udah dekat. Ada si Iqbal mau undang si Alif untuk acara ulang tahunnya besok. Iqbal datang ya. Kita apa nih? Iqbal datang ya besok ya ke acara ulang tahun. Nah, ini biasanya digunakan secara informal. Tapi ketika formal, contohnya ketika sekolah kita mau ngadain rapat dengan orang tua siswa, bisa nggak informal kita pakai? Ya. Ditelepon aja orang tua satu-satu? Enggak ya. Kita pakai cara yang formal, tertulis. Nah, ada yang tahu RSVP? RSVP. Tahu? Ya mohon jawaban ya. Kalau dalam itu dalam bahasa Prancis, kalau bahasa Inggrisnya please reply. Now let's see the rules. Rafi, semuanya ya. Atau tidak seseorang untuk menghadiri suatu acara tertentu yang adalah diikutkan di dalam dengan situasi formal atau resmi. Ya. Nah, namanya juga udah undangan. Pasti tujuannya adalah untuk pasti untuk mengundang. Sesimpel itu. Oke, ini karakteristiknya. Dia itu simple, precise, and concise. Padat, ya detail, harus ada di dalam informasinya dalam surat. Kemudian karakteristiknya harus formal. Nah, maksudnya kalau dalam bahasa Inggris pasti ada kosakata tertentu yang bisa kita gunakan ini untuk situasi formal, ini untuk situasi informal. Nah, kemudian katanya harus dipilih dengan tepat, sesuai dengan kaidahnya ya. Oke, let's move on to generic structure. Coba Fauzi. Generic structure umum. Number 1, addresses. Number 2, salutation. Surat pembuka. Number 3, body. Kepada surat. Inform and home. Kepada siapa surat ditujukan. D, reason of invitation. Tujuan undangan.
D. Tanggal. D. Time and place, waktu dan tempat. E. Apa namanya? SPP. SPP, French Preponderance. Zero, in English, this is like number 4, signature, tanda tangan. Nah, ya, stroke. Biasanya kalau formal invitation itu strukturnya kayak gini. Pertama ada address, ada salutation, kalau buka contohnya dear Munasifah, dear Golda, gitu ya. Dia dibagi surat. Nah, dari surat ini ada masuk ada surat kepada siapa surat ini menunjukkan dan tujuan kita mengundang orang itu apa. Itu ada tanggalnya, kapan acaranya dibuat, kemudian time place-nya, SVP, please reply. Karena kalau dalam orang barat, biasanya kalau mengundang seseorang pasti diminta surat balasannya. Bisa nggak hadir di misalnya acara pernikahannya si Intan nih, Intan undang seluruh kelas IPA 3. Misalnya si Alif nggak bisa hadir. Nah, harus kasih surat balasan ke Intan karena biasanya kalau orang barat kalau ngadain acara pasti kursinya itu sebanyak tamu yang diundang. Kalau misalnya nggak hadir, bilang nggak hadir. Kalau bisa hadir, bilang bisa. Nah, itu maksudnya RSVP. Kemudian ada signature, ada atau tanda tangan. Tanda tangan orang yang menulis surat. Kemudian nah, ini contohnya. Nah, struktur surat dari formal letter ini atau formal invitation ini berbeda-beda tergantung pada jenis suratnya. Ada kalau yang birthday party beda lagi bentukannya. Kalau yang undangan grand opening kayak gini. Kalau misalnya pembukaan perusahaan mungkin beda. Cuman yang pasti harus ada di situ yang keenamnya. Oke, kalau yang ini ada title dari bukunya, kemudian ada salutation, jangan lupa salutation ini wajib. Kemudian introduction, apa namanya basa-basinya itu sedikit, kemudian body, di situ ada tujuan kita undang dan lain-lain. Lupa SVP dan kemudian penutup. Nah, ini contoh lain dari formal letter. Nah, kalau ini yang versi perusahaannya. Ada di sini apa? Ya, alamat perusahaannya. Kemudian ini adalah penerimanya. Salutation, kemudian body, closing, dan juga signature. Nah, ini versi singkatnya. Ada yang tahu ini purpose dari eventnya apa? Ya, iya, dinner. Tujuannya adalah untuk mengundang makan malam. Oke. Selanjutnya ada language features. Coba si Iqbal. Iqbal udah tadi? Baik. Within simple present tense, example, we invite this very fast. Within first, one time, when we at a time. Example, we want my school to pursue. I like to ask you students and ceremony. Within college and why. Ini phrase ya, typo. Nah, kita pakai simple present tense ketika membuat formal invitation. Apa karakteristik umum dari simple present tense? Ya, apa? Buat, nah ini punya invite. Untuk kedua ketiganya dari invite apa? Yang tahu? Ya, makanya ya. Nah, dia join. Sama ya? Oke, kemudian kita gunakan frasa would like. Ini untuk kalimat ajakan artinya ingin. Contohnya, we would like to invite you. I'd like to ask you. Ini juga sama I would like to ask you to attend the ceremony. Dan of course, as always, gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Oke, now coba si dia
Ya, benar. Coba catat. Teachers. Unsur kebahasaan atau karakteristik. Pakai itu menggunakan one opening expression. For example, hey, I'm very listening from you that our company are in learning and programming. With pleasure, I inform you that our company has an advanced project. We give invitation. For example, hey, we cordially invite you to join. Please, the color of your present is request. Nah, ini adalah unsur perasaan yang paling sering digunakan ketika kita buka sebuah formal invitation-nya. Kata yang paling sering kita gunakan itu adalah I am very pleased to inform you that our company are successful in running the program. Blah blah blah. Nah, kedua, with the right pleasure, I inform you that our company has advanced progress. Dan lain-lain. Nah, ini kalimat pembukanya yang paling sering digunakan. Kemudian, ketika making invitation-nya, kalimatnya juga yang sering kita temukan ya di contoh-contoh formal invitation. We cordially invite you. Ada yang tahu we cordially means? Apa artinya? Ada yang tahu? Via Harsha? Oke, cordially ini artinya dengan hormat. Kami dengan hormat mengundang Anda untuk bergabung bergabung. Kemudian di atas ya sama ya. Sama artinya kan? Oke. Next we have number 3 and 4. Please kalian yang depan. Unsur kebahasaan karakteristik for example, they actually will be out on the day. Certainly August 2022. At 7 a.m. 8 p.m. at di sini dalam ini out at 7 p.m. on Monday. I itu August. Kedua kan 20 ya. Oke, kemudian iya Pak, bukan dengar ini. Nah, baca ini. For example, thank you for your invitation, thank you for that. Nah, yang ketiga itu adalah biasanya ini dibagi ya. Cara kita membuat tanggal, waktu dan tempat dibagi biasanya kalimatnya will be held, kemudian ya will be held ini tuliskan dengan jelas tanggal, waktu dan tempatnya. Nah, closing biasanya kita gunakan thank you for your attention, thank you for having me. Nah, oke, coba si Iman bagikan teman-temannya listnya fotokopi. Okay, before we continue, I forgot
Ahmad Rahman, Aisyah Putri, Aliani, Asika Maida, Jafa Ali, Delvidea, Devin Putra, Marsha, Mazali, Yafira, Afifah Intan Nabita, Muhammad Iqbal, Muhammad Lutfi Karim, Alif Syah, Fauzi Rahman, Nasuka, Nabila Hashim, Nabila Hatikapur, Indra Sekolah, Rafi Lubis, Rahaya Rana Ekibla, Atici, Sabina, Putri Abdillah, Hilda, Oke, semua udah dapat memahami? Oke. Nah, sebelum memahami coba lihat ini adalah kata-kata atau vocabulary yang umumnya digunakan dalam menulis communication. Oke, kita dapat ini, oke? Cordially, invited, recipient, sender, customer, partner, greeting, credential, signature, aim, inauguration, occasion, auspicious, and completion. Nah, coba baca artinya. Kalau cordially itu dengan hormat, yang tadi kamu ya di pronunciation-nya tadi dia invited, down, menerima, recipient, sender, pengirim, customer, pelanggan, partner, bekerja, greeting, salam atau dengan hormat, credential, dokumen atau tanda kenal, signature, tanda tangan, aim itu artinya membuat, inauguration, pelantikan, occasion itu kesempatan, auspicious itu mengumumkan, dan completion. Nah, udah ada juga kopinya yang buat saya. Enggak ya? Kalau enggak coba dicatat sebentar, 5 menit ya. Sebentar.
Finish? Okay. Let's practice. Dibaca teks 1 Please read the text 1. Kalau nggak jelas yang di depan, kita lihat yang di please attention Vanessa. Perhatikan fotokopinya. One, two, 1, 7, 4, 4, 0. Good. Apa? 15. Simak ya, jadi
Then forward, nine and then 0 and 10. Ada tidur ya. Bakalan Jakarta Selatan. 1, 2, 7, 3. Suara lagi ya. Dengar suara sebentar. Suara kecil. There is a collection of all this located at Jakarta City Board of August 2020 at it is our you can use as we are computer Oke, lanjutkan dari We have done in this business for quite some time now. Yet we have always managed to stay on top of our competitors. This will not be possible if not with your support to our business. Yeah. Please continue. We have prepared something for you as our lunch as a way of saying thank you. Please come early so that we can change and comfortable place for you and so that we will give you that as we acknowledge our loyal customer and you are definitely this. Oke, lanjutkan Mbak. Okay, for your present, we are looking forward to more grateful business day. Silakan luar, signature Adam Nugrana dengan manajer signature business. Oke, dari kalimat formal invitation ini, coba tentukan subjek dari teks satu ini. Coba. Nah, kalimat recipient format, ini masuk ke ini sender atau recipient? Datang tuh dari ya. Nah, katanya di sini Dear Mr. Marianto. Berarti untuk suratnya untuk Nah, berarti ini ada kata Mr. Marianto. Berarti ini masuk ke recipient. Nah, berarti ini adalah sender. Nah, Dear Mr. Marianto. Ini masuk ke greeting atau salutation. Nah, di badinya ini ada date, place, and address. Nggak ada post, apa postnya? The inauguration. Ya, to attend the inauguration of our organization. Dan jangan lupa SPP-nya di sini. Please let us know if you are attending
the same event or not. Enggak ada signature. Ya, let's see. Coba lihat practice number 2. Nah, di bawahnya itu udah ada jawabannya. Coba please read per kalimat ya, sampai titik. Please read the first sentence, Fasya. Mr. Adam Nugraha. Mr. Adam Nugraha is manager of City Service Corp. And Mr. Marianto is his customer. The company invites Mr. Marianto to attend its inauguration day. The writer invites Mr. Rahul. Mr. Rahul? The writer invites the customer by saying, "We would like to invite you to attend the inauguration of our business located at Kalibata Shopping Square on August 20, 2022 at 8 a.m. Mr. Marianto was invited to the event because he is a loyal customer. The company promised something to the customer in this statement. We have prepared something for you as our patrons, as a way of saying thank you. The customer is expected to come early in order to get the comfortable seat. Confirmation is expected by August 15, 2022. Okay, that's very good and clear pronunciation. Nah, cara bacanya ini expected ya. Expected. Kalau ini comfortable. Okay. Jadi Mr. Adam Nugraha ini adalah seorang manager. Kita bisa langsung lihat seorang manager. Nah, dari lihat di signature general manager. Kemudian Mr. Marianto is his customer. Apa arti customer? Coba artikan yang the company sampai day ini. Coba si klik. Company, partner, perusahaan. Company invite Mr. Marianto. Perusahaan itu mengundang Mr. Marianto to attend its inauguration day. Hari ini lusa. Lanjutkan ya inauguration. Ketemu yang di bawah hari itu tadi? Nah, inauguration day lanjutkan. Kemudian the writer invite the customer by saying, "We would like to invite you to attend the inauguration of our business located at Carnival City Square on August 20, 2020 at 8 a.m. Nah, ya ini ya kata-kata yang kita gunakan biasanya kalau kita mengundang, kemudian selanjutnya we would like to invite you. We cordially invite. Nah, itu ya. Okay, let's see the practice number 3. Page 7. Let's see. Ini adalah penjabaran dari teks 1 tadi. Coba dibaca berurutan dari sini sampai ke sini per masing-masing tanda. Oke, yang pertama topik of the letters apa? See your name. Topik of the letters. Gak ada HP ya? The inauguration of the company, the between the sender and the recipient. Business partner. I am for purpose of writing a letter. Next. Nanti. Looking at the relationship in formal context between Adam Nugraha and his customer, Mr. Marianto. Nah, itu masuk ke mana? Why itu to keep a good relationship? Untuk menjaga hubungan Ya, yang masuk baik. ke aim atau good boss. Oke, next. The feeling of the sender toward the recipient.
positif. Positif. Apa tadi resipien guys? Jangan balik ya. Sender, resipien. Okay, let's continue to the parts of the letter. See you, Masha. Parts of the letter. First, address. Sender address, the name of building or city or email apartemen Kalibata City Tower, Harboras or Jakarta Selatan. Ya. Kalau silakan dibuka. Silakan dibuka. Recipient address. The name of the recipient is Mr. Marianto. Location Soul Supervision. The name of company Royal Cross. Oke, suara ya, dengaran suaranya. The name of state and city dan nomor RT 09 or 10 Pancoran Jakarta Selatan. Okay, salutation. Next. Salutation or greeting. Word of praise, dear Mr. Marianto. First paragraph. Friend India, the writer would like to invite your business partners to innovation of their business because of their loyalty. Sales, purpose of trading. We would like to invite you to attend the inauguration of our business, the detail of the event. We would like to invite you to attend the inauguration of our business located at Kalibata City Square on January 8, 2019 at 10 a.m. The writers hope. We are hoping that we will get the same support from you. The writers promise. We have prepared something for you as support. The contribution of that is that us Canadian you are attending the slightly good order by January 2, 20. Closing sama sentence yang terakhir. What are praise sincerely yang terakhir nih yang depan yang kotak the sentence of showing invitation. Ini ada di situ ya, yang satu dua ini. Bisa lihat? Di depan si penasihat Oke, itu contoh dari formal invitation kalau kita dari perusahaan. Nah, pas letternya yang sama ada address yang pertama, yang kedua ada salutation. Kemudian ini body ya, di body-nya ini ada dua paragraf. First paragrafnya dan kedua second paragraf. Nah, di second paragraf itu ada RSVP. Ada yang tahu yang mana RSVP di sini? Please let us know if you are attending. Say even or not. Here. Jadi itu juga ada tanggalnya. Kemudian cara closingnya sincerely yours. Baru nanti signature. Nah ini ya kata-katanya, we would like to invite you to attend.
Okay, so far, is there any questions? Related to our material? No? You good? You got that? Okay, kalau udah paham, coba lihat teks 2. Halaman 9, page 6. Siap teks 2. Coba lihat di layarnya. Ada. Oke, tepuk semuanya. Nah, ini adalah contoh formal introduction juga, tapi versi email. Nah, sekarang zamannya udah modern ya, udah di era yang canggih, digital, apa-apa segalanya serba internet. Nah, kalau kita mau kirimkan sebuah undangan, kita sekarang cuma pakai email di versi emailnya. Nah, ini ada nama emailnya. Nah, ini mirip-mirip dengan teks pertama, cuma ini lebih concise, lebih spesifik. Nah, coba dibandingkan dengan teks yang pertama. Coba buka lagi teks pertama, lihat teks kedua, apa aja yang ada di teks 2, nggak ada di teks 1, dan sebaliknya. Gambar. Ya, gambar, Introduction. Ya, introductionnya ada ya, cuma pendek. Building is many sekian. Kemudian apa? Yang jadi ciri khas utamanya? Ya, emailnya. Ini email. Kalau di teks pertama ada ya email. Kemudian apa lagi? Greeting. Opening. Nah, apa yang nggak ada di sini? Enggak ada. Nggak ada? Signature. Signature. Ada pakai signature. Oke, sekarang quiz ya. Coba seperti yang teks pertama yang kita bahas tadi. Coba lihat yang page 9 sampai page 10. Itu ada kolom yang kosong. Silakan diisi berdasarkan teks 2, versi teks 1. Ini kasih waktu 10 menit untuk menandakan. Oke, let's start from now. Isi aja ini ya. Kalau yang mau gampangnya, ini kan ada misalnya di sini apa namanya? Misalnya ini, the sentence of showing intention. Coba di apa namanya, di garis bawahi aja di teksnya. Kemudian kasih panah, kasih nomor, misalnya ini sentence of showing intention. Nah, tahan gue ya, 10 menit aja. Gak lama-lama. Iya. Isi yang tanggal kosong. Tugasnya hanya mengisi tanggal kosong. Tidak lebih ada. Jawabannya ada di teks 2 ya. Tanggal kosong.
Oke, 8 menit lagi ya. Gak usah dibuat. Boleh dibuat, tapi ini kita kan bisa sama main sultan ya. Oke, 5 minutes lagi ya. Tidak Oke, 8 menit lagi ya. 8 menit. 2 menit.
Oh, di bawah. Kalau belum surat itu belum type konvensi. Ya, satu menit lagi. Teksnya pendek kok. Oke, dan over ya. Coba kita bisa lihat jawabannya. Kalau benar checklist, kalau salah coba yang benarnya. Yang pertama, topic of the letter. Nah, topic of the letter. Kalau kalian ini ada dua. Welcome to session. Cultural letter. Yang kedua ada relationship between sender and recipient. Yang tulis business partner di sini tadi. Kemudian aim goalsnya to keep good relationship in a formal context between US embassy and its customer. This is goalsnya adalah to keep good relationship. Dan the feeling of the sender positive atau good. Kalau yang positif benar. Jadi apa? Dengan bapak maksudnya dengan bapak atau sampai. Nah, first of the letter. Nah, yang pertama address dari sendernya embassy mission Indonesia RSVP. Kemudian recipient addressnya karena dia pakai email, jadi nama emailnya kemudian disuk@yahoo.com. Yang mana recipientnya? Openingnya, strateginya adalah greeting di sini supaya first paragraph. First paragraph sampai mana barisan yang belum dapat tadi? Baca. Siapa yang belum dapat giliran? Udah. Di belakang ayat. Yang punya IPA, yang berparagraf, sama yang berparagrafnya, yang dibuat apa? Baca yang depannya saya kita main idea, kemudian detailsnya, jelas? Second paragraph. Main idea is that on Wednesday, September 26 to 20
19 at 6 p.m. At 7 p.m. America Pacific West Island Jalan Jenderal Sudirman until Jakarta 121 hall of reason is invitation and your credential and Closingnya adalah please present this invitation and your credential tadi tanda pengenal atau KTP. Nah, sentence-nya selain we would like to invite, ada juga akan menggunakan cordially invited. Nah, oke, itu ya materi kita hari ini. Dan next week kita akan coba buat formal meditation, karena sekarang kita coba untuk meneliti aja bagaimana formal meditation itu. Kalau di depan kita akan coba bikin. Okay, so far is there any questions? No? That's good. Okay, if there is no questions, we close by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.